Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Suatun Hasanah. Kita akan mempelajari tentang rotasi atau perputaran. Kira-kira manfaatnya apa ya kita mempelajari rotasi ini? Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar komedi putar, kemudian sebelahnya ada gambar gangsing ya. Permainan anak kecil namanya gangsing, kalian pasti tahu. Nah, ini merupakan salah satu manfaat dari kita mempelajari rotasi ya. Jadi untuk komedi putar sama gangsing ini untuk pergerakannya prinsipnya menggunakan rotasi. Masih ada lagi contoh yang lain, misalkan aja pada roda berputar itu juga menggunakan prinsip rotasi ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami tentang pengertian rotasi, kemudian yang kedua menentukan rotasi titik terhadap pusat 0,0, kemudian yang ketiga menentukan rotasi kurva terhadap pusat 0,0, dan yang keempat menentukan rotasi titik terhadap pusat AB, kemudian yang kelima menentukan rotasi kurva terhadap pusat AB. Kemudian untuk bentuk rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Jika arah rotasi diputar sejauh jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif. Jadinya nanti min alfa. Kemudian jika arah rotasi diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif. Misalkan saja dilambangkan dengan alfa. Rotasi dinotasikan dengan R, P itu merupakan pusatnya ya, koma alfa itu sudutnya. Kemudian selanjutnya rotasi terhadap titik pusat 0,0. Kalian perhatikan untuk gambar ini ya. Ini pusatnya 0,0, kemudian ini ada titik A. Kemudian diputar sejauh sebesar sudut alfa, sehingga hasilnya A aksen. Misalkan sebuah titik A, X, Y akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat 0,0 dan akan menghasilkan titik A aksen. A aksennya yaitu X aksen, Y aksen. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. AXY dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar sudut alfa, maka hasilnya adalah A aksen, E aksen, Y aksen. Titik XY dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan X aksen Y aksen dengan aturan X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan matriks XY. Buktikan bahwa hasil rotasi titik A, X, Y dengan R pusat 0,0 adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan matriks XY. Kita lihat untuk buktinya.
Kita lihat dulu untuk gambarnya. Ini ada titik A, X, Y. Sudutnya alfa. Kemudian antara titik pusat 0,0 sampai A ini sebesar R. Nah, kemudian untuk selanjutnya titik A diputar sejauh θ derajat. Sehingga nanti A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Sementara untuk titik pusat 0,0 sampai A itu besarnya tetap sama, yaitu R. Nah, kemudian XY-nya kita tuliskan dalam bentuk koordinat kutub. Jadinya nanti X sama dengan R cos alfa dan Y sama dengan R sin alfa. Materi ini sudah pernah ya waktu kelas 10 ya. Kemudian koordinat titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen. X aksennya jadinya R cos alfa plus theta. Nah, ini kan alfa, ini theta. Sudutnya bertambah ya. Jadinya X aksen sama dengan R cos alfa plus theta. Kemudian Y aksen sama dengan R sin alfa plus theta. Hubungan antara X aksen dan Y aksen dan XY dapat disusun dalam bentuk matriks sebagai berikut. X aksen Y aksen sama dengan matriks dari R cos alfa plus theta sama R sin alfa plus theta. Kemudian dari cos alfa plus theta ini kita uraikan dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut yang sudah kalian pelajari pada matematika peminatannya. Jadinya nanti R cos alfa plus theta diuraikan menjadi cos alfa kali cos theta dikurangi sin alfa kali sin theta. Kemudian yang bawah sin alfa plus theta diubah jadi diuraikan ya, jadinya sin alfa kali cos theta plus cos alfa kali sin theta. Kemudian R-nya dikalikan, sehingga nanti jadinya R cos alfa kali cos theta dikurangi R sin alfa kali sin theta. Kemudian yang bawah jadinya R sin alfa kali cos theta plus R cos alfa kali sin theta. Kemudian untuk langkah selanjutnya, tadi R cos alfa itu kan sama dengan X. Kemudian untuk R sin alfa itu sama dengan Y. Jadinya nanti ini untuk R cos alfa kita ganti dengan X. Jadinya X cos theta dikurangi R sin alfa tadi diubah jadi Y ya. Jadinya min Y kali sin theta. Kemudian yang bawah ini R sin alfa kali cos theta jadinya Y cos theta plus R cos alfa jadinya X sin theta. Kemudian untuk penulisannya diurutkan ya, X saya taruh di depan dulu sehingga nanti jadinya X aksen Y aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. X sin theta plus Y cos theta. Langkah selanjutnya dibuat jadi seperti ini ya. X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan XY. Kalau kita kalikan, ini kan berarti sama dengan atasnya ya, jadinya cos X min sin Y. Kemudian yang bawah X sin theta tambah Y cos theta. Sudah sama ya, berarti terbukti. Selanjutnya kita lihat untuk contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A 2,-1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 0,0. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam berarti nanti alfanya positif. Nah, tadi koordinat titik A-nya kan 2,-1 akan dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Kalau misalkan dituliskan kan jadinya gini ya, A 2,-1 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Maka nanti hasilnya A aksen sama dengan X aksen Y aksen. Kemudian kita mencari X aksen Y aksennya menggunakan rumus. X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan matriks XY.
Sehingga nanti alfanya kita gantikan dengan 90 derajat ya. Jadinya nanti X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikalikan dengan tadi titik A-nya tadi berapa? 2 min 1. Kemudian kita hitung cos 90 derajat itu 0. Min sin 90 kan 1. Kalau min sin 90 berarti min 1. Jadinya 1 ini 0. Dikalikan dengan matriks 2 min 1. Selanjutnya kita kalikan satu per satu ya, jadinya 0 kali 2 ditambah min 1 kali min 1. Kemudian 1 kali 2 ditambah 0 kali min 1. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan jadinya ini 0 ditambah 1 jadinya 1. Kemudian ini 2 ditambah 0 jadinya 2. Jadi hasil rotasi titik A adalah A aksen 1,2. Kemudian contoh soal yang kedua. Garis 3x min 4y plus 12 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Tentukan persamaan garis hasil rotasi. Kita lihat penyelesaiannya. Misalkan aja titik A, X, Y memenuhi persamaan garis 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Sehingga nanti bisa dituliskan AXY dirotasikan titik pusat 0,0 sebesar 180 derajat, maka nanti hasilnya A aksen sama dengan X aksen Y aksen. Kemudian kita masukkan di rumusnya menggunakan matrik ya. X aksen Y aksen sama dengan matrik cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan matrik XY. Kemudian alfanya saya ganti dengan 180 derajat. Sehingga nanti X aksen Y aksen sama dengan cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat dikalikan dengan XY. Kemudian kita hitung cos 180 derajat itu min 1. Kemudian min sin 180 derajat kan 0. Min 0 kita tuliskan aja 0. Dengan sin 180 0. Kemudian cos 180 min 1 dikalikan dengan XY. Sehingga kalau kita kalikan jadinya ini min 1 kali X ditambah 0 kali Y jadinya min X. Kemudian 0 kali X ditambah min 1 kali Y jadinya min Y. Nah, berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh, ini kan berarti X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Sehingga nanti jadinya X aksen sama dengan min X, maka nanti X sama dengan min X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min Y aksen. Kemudian langkah selanjutnya disubstitusikan X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen ke persamaan 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Sehingga nanti diperoleh 3 kali. Nah ini X-nya kan diganti dengan min X aksen. Jadinya nanti 3 kali min X aksen dikurangi 4 kali min Y aksen plus 12 sama dengan 0. Sehingga nanti kalau dikalikan jadinya min 3X aksen plus 4Y aksen plus 12 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya aksennya dihilangkan ya, jadinya tinggal min 3X plus 4Y plus 12 sama dengan 0. Jadi persamaan garis hasil rotasi adalah min 3X plus 4Y plus 12 sama dengan 0. Kemudian berikutnya rotasi terhadap titik pusat AB. Perhatikan gambar berikut. Nah ini titik A, kemudian ya pusatnya kan di sini di AB. Kemudian diputar sejauh alfa sehingga menghasilkan A aksen. Nah di situ ada penjelasannya. Misalkan terdapat sebuah titik A X, Y ini ya, akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat AB dan akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen
dan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini A X, Y, R berarti rotasi ya. Dirotasikan dengan pusat AB sebesar alfa, maka hasilnya A aksen sama dengan X aksen Y aksen. Titik XY dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat AB, sehingga menghasilkan bayangan titik X aksen Y aksen. Dengan aturan, nah ini rumusnya ya, matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X min A Y min B plus matriks AB. Kita lihat untuk contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan titik B min 1,4 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 270 derajat dan berpusat di titik 2,1. Ini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, berarti tetap ya, tidak usah kita buat negatif. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Koordinat titik B tadi kan min 1,4 akan dirotasikan pada pusat 2,1 dan sebesar 270 derajat. Kalau kita tuliskan jadinya B min 1,4 ya, dirotasikan terhadap titik pusat 2,1 sebesar 270 derajat. Maka nanti B aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita masukkan untuk X aksen Y aksennya pada rumus ya. X aksen Y aksen sama dengan matriks dari cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X min M Y min M plus matriks MN. Kita masukkan alfanya, kita gantikan sebesar 270 derajat semua ya. Kemudian ini ada X Y, berarti nanti X-nya ini ya min 1, kemudian Y-nya 4. Kemudian untuk M-nya, M itu kan pusat ya, berarti nanti M-nya ini 2, N-nya 1. Jadinya nanti min 1, min 2, ini 4, min 1, plus matrik 2, 1. Kita hitung, cos 270 itu 0, kemudian min sin 270, aslinya 270 itu kan min 1 dikalikan dengan min sehingga jadinya 1. Sin 270 min 1, kemudian cos 270 0. Dan ini kita jumlahkan, berarti nanti dikalikan dengan matriks min 33 plus 2, 1. Langkah selanjutnya kita kalikan ya, jadinya 0 kali min 3 ditambah 1 kali 3. Kemudian yang bawah min 1 kali min 3 ditambah 0 kali 3. Ditambah dengan matriks 21. Kemudian kita jumlahkan, jadinya nanti X aksen Y aksen sama dengan matriks 33 plus matriks 21. Dan kita hitung biasa, jadinya nanti ini 3 tambah 2, 5, 3 tambah 1, 4. Sehingga ketemu nanti hasil rotasi titik B adalah B aksen 5,4. Kita lihat untuk contoh yang keempat. Lingkaran L, X min 2 dikuadratkan plus Y min 1 dikuadratkan sama dengan 4, dirotasikan sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat min 2,1. Tentukan hasil rotasi lingkaran L. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Misalkan titik XY terletak pada lingkaran L. Hasil rotasi titik XY sebesar 180 derajat terhadap titik pusat min 2,1 adalah X aksen Y aksen. Kita masukkan dalam rumus ya, jadinya nanti X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X min M Y min N plus matriks MN. Berikutnya alfanya kita ganti dengan sudutnya tadi 180 derajat. Jadinya nanti matriks cos 180 derajat min sin 180 derajat
sin 180 derajat cos 180 derajat dikalikan dengan matriks MN tadi kan pusat ya, jadinya nanti ini X plus 2 kan min 2 ya, jadinya X plus 2 sini menjadi Y min 1 plus min 2 1. Kemudian kita hitung ya, cos 180 derajat itu min 1, min 180 0, sin 180 0, cos 180 min 1 dikalikan dengan X plus 2 Y min 1 plus matrik min 2 1. Kemudian kita kalikan ya, sehingga jadinya nanti ini ya min 1 kali X plus 2 plus 0 kali Y min 1, sehingga jadinya nanti min X min 2. Kemudian ini kita kalikan 0 kali X plus 2 ditambah dengan min 1 dikalikan dengan Y min 1, sehingga jadinya min Y plus 1 plus matrik min 2 1, sehingga nanti kalau dijumlahkan jadinya min X min 4 min Y plus 2. Berdasarkan persamaan matrik di atas diperoleh X aksen sama dengan min X min 4, sehingga nanti X berarti ini pindah ruas ya, X sama dengan min X aksen dikurangi 4, kemudian Y aksen sama dengan min Y plus 2 ya, sehingga nanti jadinya kalau kita pindah ruas Y sama dengan min Y aksen plus 2. Kemudian langkah selanjutnya disubstitusikan ke persamaan lingkaran L. Persamaan lingkaran L tadi X kuadrat min 2 X min 2 dikuadratkan plus Y min 1 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi nanti setiap ada X kita ganti dengan min X aksen min 4, kemudian Y-nya kita ganti dengan min Y aksen plus 2. Sehingga nanti jadinya min X aksen min 4 dikurangi 2 dikuadratkan plus min Y aksen plus 2 dikurangi 1 dikuadratkan plus 4. Sehingga nanti jadinya min X aksen min 6 dikuadratkan plus min Y aksen plus 1 dikuadratkan sama dengan 4. Sehingga nanti jadinya X aksen plus 6 dikuadratkan. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Ini kan min sama min ya, kalau dikuadratkan ini kan min X aksen min 6 dikuadratkan, nanti akan hasilnya akan sama dengan X aksen plus 6 dikuadratkan. Kemudian yang ini min Y aksen plus 1 dikuadratkan diubah menjadi Y aksen min 1 kuadrat. Coba kalau dikuadratkan ini sama ini nanti hasilnya sama. Ini penulisannya biar cantik gitu ya, sehingga dibuat menjadi X aksen plus 6 dikuadratkan plus Y aksen min 1 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi persamaan hasil rotasi lingkaran L adalah X plus 6 dikuadratkan plus Y min 1 dikuadratkan sama dengan 4. Selanjutnya, komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Kita lihat untuk gambarnya. Ini pusatnya 0,0. Ini ada titik A yaitu AB, kemudian A aksennya menjadi A aksen, B aksen. Ini diputar sejauh alfa. Sebesar sudut alfa maksud saya. Kemudian berikutnya dirotasikan lagi sebesar beta, sehingga nanti ketemu A double aksen sama dengan A double aksen, B double aksen. Komposisi rotasi titik dituliskan dengan AXY dirotasikan berpusat 0 sebesar sudut alfa, maka nanti hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian selanjutnya dirotasikan lagi terhadap titik pusat 0,0 sebesar sudut beta. Hasilnya adalah A double aksen sama dengan X double aksen, Y double aksen. Titik XY dirotasikan sebesar alfa, dilanjutkan sebesar beta terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik X aksen, Y aksen dengan aturan. Nah, ini dituliskan dalam bentuk matriks. Matriks X aksen, X double aksen ya maksud saya, X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta cos alfa plus beta dikalikan dengan matriks XY.
Kita lihat untuk contoh yang kelima. Tentukan hasil komposisi rotasi titik C 4,2 sebesar 120 derajat dilanjutkan sebesar 60 derajat terhadap titik pusat 0,0. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Hasil komposisi rotasi titik XY adalah X double aksen Y double aksen dengan X double aksen Y double aksen sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa plus beta sin alfa plus beta cos alfa plus beta dikalikan dengan matriks XY. Sehingga nanti X double aksen Y double aksen sama dengan, nah ini langsung kita jumlahkan ya, alfa betanya. Jadinya nanti 120 derajat plus 60 derajat. Min sin 120 derajat plus cos 60 derajat. Sin 120 derajat plus 60 derajat. Cos 120 derajat plus 60 derajat. Dikalikan dengan matriks. Ini tadi titik C-nya 4, 2. Kemudian kita jumlahkan sudutnya, jadinya nanti X double aksen Y double aksen sama dengan cos 180 derajat. Min sin 180 derajat, sin 180 derajat, cos 180 derajat dikalikan dengan matriks 4, 2. Kemudian kita hitung untuk cos 180 derajat itu min 1, min sin 180 derajat 0, sin 180 derajat 0, kemudian cos 180 derajat min 1. Dikalikan dengan matriks 4, 2. Sehingga nanti kalau kita hitung jadinya min 1 kali 4 tambah 0 kali 2 sehingga hasilnya min 4. Kemudian yang bawah berarti 0 kali 4 ditambah min 1 kali 2 sehingga hasilnya min 2. Jadi nanti komposisi rotasi titik C adalah C double aksen min 4 min 2. Selanjutnya komposisi rotasi terhadap titik pusat MN. Nah, ini kita lihat untuk gambarnya. Ini pusatnya MN, kemudian ini ada titik A. Kemudian dirotasikan sebesar alfa, sehingga jadinya A aksen. Kemudian A aksen ini diputar lagi sejauh sebesar sudut beta. Sehingga nanti ketemu A double aksen. Komposisi rotasi titik A dapat dituliskan dengan AXY dirotasikan atau itu ditulis RP, alfa, berarti maksudnya ini pusatnya ya, koma alfa, alfa itu sudutnya, menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian dirotasikan lagi R, P, beta, berarti nanti sebesar sudut beta, maka akan menghasilkan A double aksen sama dengan X double aksen, Y double aksen. Titik XY dirotasikan sebesar alfa, dilanjutkan sebesar beta terhadap titik pusat MN menghasilkan X double aksen, Y double aksen. Dengan aturan ini ya, X double aksen Y double aksen sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa plus beta, kemudian sin alfa plus beta, cos alfa plus beta dikalikan dengan matriks X min N, Y min N plus MN. Kita lihat contoh soal yang keenam. Tentukan hasil komposisi rotasi titik D min 2,3 sebesar 150 derajat dilanjutkan sebesar 120 derajat terhadap titik pusat 1, min 1. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Hasil komposisi rotasi titik D ya, jumlah sudut putarnya kan alfa plus beta, kita jumlahkan dulu misalkan aja 150 derajat plus 120 derajat sama dengan 270 derajat. Sehingga nanti kalau kita tuliskan rumusnya, jadinya nanti X double aksen Y double aksen sama dengan
cos alfa plus beta min sin alfa plus beta, sin alfa plus beta, cos alfa plus beta dikalikan dengan X min M, Y min N, plus matriks dari Mn. Kita masukkan sudutnya tadi sudah dijumlahkan ya, hasilnya 270 sehingga sama dengan cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270 dikalikan dengan X. X-nya itu berarti titik D-nya yaitu min 2 min 1-nya itu dari ini titik pusatnya. Kemudian selanjutnya ini ya 3 ini titik D ini berarti 3 plus 1 plus 1 min 1. Kemudian kita hitung ya untuk sudut-sudutnya ini sehingga jadinya X double aksen Y double aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikalikan dengan matrik ini dijumlahkan jadinya min 3, 4 plus matrik 1, min 1. Kemudian kita kalikan ya 0 kali min 3 ditambah 1 kali 4 sehingga hasilnya 4. Kemudian min 1 kali min 3 ditambah 0 kali 4 sehingga hasilnya 3 plus matriks 1 min 1 sehingga nanti X double aksen Y double aksen sama dengan 5, 2. Jadi komposisi rotasi titik D adalah D double aksen 5,2. Agar kalian lebih memahami materi ini ada latihan soal, nanti dikerjakan biar kalian lebih menguasai ya. Nah, untuk penjelasan saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.